Menyampaikan tips dan trik bagaimana kita bisa menghadapi Ramadan selama 30 hari, Ustadz. Ya. Selama 30 hari kita bisa menjadi umat yang baik, umat yang bertakwa, dan umat yang beriman. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat dinanti-nanti, tamu yang istimewa. Tamu itu adalah bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus menjadi umat yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Kita harus lebih sempurna dari bulan Ramadan yang sebelumnya. Jadi untuk mempersiapkan di bulan Ramadan, untuk mempersiapkan lagi bagaimana Ramadan kita, maka di sini kita kedatangan Ustadz Thariq yang akan menyampaikan tips dan trik bagaimana kita bisa menghadapi Ramadan selama 30 hari, Ustadz. Ya. Selama 30 hari kita bisa menjadi umat yang baik, umat yang bertakwa, dan umat yang beriman. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat DSH dimanapun berada, alhamdulillah, pertama kita tanamkan di dalam hati kita niat yang kuat, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut bulan Ramadan ini, agar bulan Ramadan ini menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya man adraka Ramadan, siapa yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dia diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, celakalah dia, rugilah dia dengan serugi-ruginya. Nah, ini menjadi catatan. Maka supaya kita tidak mendapatkan kecelakaan, supaya kita tidak merugi, maka ya manajemen waktu, manajemen cara-cara, tips-tips agar bagaimana bulan Ramadan ini menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah perlu menjadi perhatian kita bersama. Maka yang pertama adalah i'dadul fikriyah. Jadi kesiapan mental. Kesiapan mental ini bisa disiapkan dari beberapa sisi. Yang pertama, niat yang benar karena Allah. Yang kedua, i'dadul fikriyah ini bisa dimasukkan di dalamnya adalah persiapan ilmu. Ilmu yang benar, ilmu yang cukup, tahu mana yang dilarang, mana yang dibolehkan, mana yang haram, mana yang membatalkan, mana yang mengurangi pahala. Nah, itu harus tahu. Dan ini harus tuntas begitu. Maka setelah kita siapkan dengan i'dadul fikriyah, maka i'dadul jasadiyah itu tidak kalah penting. Maka nanti di bulan Ramadan, ya, dari sekarang harusnya sudah start dari sekarang, kita atur pola hidup kita atur pola makan kita, makan yang sehat, makan tidak harus mewah, ya. Makan sehat itu tidak harus mahal, tapi makan sehat itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nanti bisa belajar lagi, silahkan begitu. Bagaimana makan yang baik di waktu berbuka puasa. Tidak benar kalau dia ketika berbuka puasa balas dendam, istilahnya begitu ya. Minum es, minum cincau, minum ini, jus ini, semua mau dimakan. Akhirnya malah perutnya kembung, sakit, begitu tidak bisa melaksanakan ibadah. Maka minum yang cukup dengan pola-pola minum yang sehat. Dengan menjaga pola makan, pola hidup yang benar, itu pola makan dan pola hidup yang sehat, begitu. Yang sehat itu nggak mesti mahal, begitu. Maka ketika iftar berbuka puasa, jangan balas dendam,
ya, balas dendam semua mau dimakan, tentu kan tidak begitu. Kemudian nanti ketika sahur juga begitu, jangan makan makanan yang ternyata tidak menguatkan, tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan gizi ketika akan berpuasa. Mau puasa besok sahurnya pakai mie instan, itu kan tidak baik. Mohon maaf, tidak menyebut nama merek, tapi ini perlu kita sampaikan. Kita punya kurma, kan kita punya kurma, kita punya nasi, makanan-makanan yang sehat begitu. Insya Allah dengan menjaga pola makan yang sehat, pola hidup, gaya hidup yang benar, tidur tepat waktu, tidur secukupnya, gunakan dengan sebaik-baiknya, dan memperbanyak zikir, tilawah Quran, sedekah, kemudian semua amal-amal ibadah dari yang wajib disempurnakan, yang wajib ditutup dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Karena di bulan Ramadan ini amalan ibadah itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan di bulan Ramadan ini salat wajib itu harus diikuti dengan salat-salat sunnah. 12 rakaat salat-salat sunnah yang mengikuti salat wajib harus tuntas. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian jangan lupa setiap hari kita pastikan bisa sedekah 1.000, 2.000, 3.000, 100.000. Berapapun banyaknya sedekah. Setiap hari harus sedekah. Paksakan diri ini sedekah. Tilawah Quran juga begitu. Jangan mengandalkan tilawah Quran itu hanya di masjid saja. Pas tadarus ba'da isya setelah taraweh. Setelah itu tidak pegang Quran sama sekali. Jangan. Di HP kan Android sekarang bisa naruh aplikasi HP Al-Quran. Maka bawa Al-Quran itu di mana-mana dan pastikan setiap selesai sholat membaca Quran minimal 1 muka, minimal 2 muka, 3 muka, atau mungkin 1 juz setiap selesai sholat. Masya Allah ya. 5 waktu baca Al-Quran 1 juz itu sekitar, kalau bacaannya cepat itu bisa waktunya hanya 30 menit saja setelah sholat. Berarti kalau dia sehari 5 waktu 5 juz berarti ya 5 juz itu kalau berarti berapa dia kalau sudah 10 hari 10 hari sudah berapa juz dia dapat. Masya Allah. 30 hari Masya Allah sudah khatam berkali-kali dia. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Maka mari kita ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Ingat, Allah itu melihat ikhtiarnya kita, bukan hasilnya. Ikhtiar maksimal, tapi insya Allah ikhtiar itu akan sejalan dengan hasil. Biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustadz, sesi hari ini, sesi tanya jawab hari ini, sesi podcast hari ini, ya. Alhamdulillah sudah menemukan ujungnya. Jadi akan ada sesi-sesi selanjutnya. Dan mungkin ada yang disampaikan Ustadz terkait dengan bulan Ramadan atau pondok atau apa? Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pemirsa desa dimanapun berada dan kaum muslimin yang menyaksikan tayangan ini, maka kami di bawah Yayasan Dompet Sejuta Harapan yang kami pun diamanahi untuk mengelola pondok pesantren DSH Asatibi, dan desa itu juga memiliki beberapa pesantren lainnya yang ada di daerah Klaten dan Solo begitu. Maka kami membuka peluang kepada jamaah kaum muslimin dimanapun berada, sahabat desa dimanapun berada, bahwasanya desa juga membuka peluang wakaf produktif, wakaf yang kegunaannya adalah untuk memajukan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan para santriwati dan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa wakaf-wakaf yang bisa menjadi pilihan bagi Bapak Ibu semuanya. Satu diantaranya adalah wakaf untuk pembuatan rumah singgah para ustadz yang ada di pelosok-pelosok negeri.
Kemudian yang kedua ada wakaf alat-alat sholat. Kemudian ada juga wakaf berupa keranda orang meninggal dunia itu. Kemudian wakaf berupa Al-Quran, begitu. Wakaf sumur dan wakaf untuk operasional, wakaf produktif ya, wakaf produktif untuk kebutuhan pesantren, begitu. Banyak hal nanti bentuknya macam-macam. Nanti untuk lebih jelas bisa dilihat di bisa dilihat di linknya, link DSH, begitu. Nanti bisa konfirmasi kepada kami dan tim, begitu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan itu di antara satu amal soleh yang penting itu adalah mengeluarkan harta berinfak fisabilillah. Makanya dalam satu hadis dijelaskan Abdulus Shadaqah fi Ramadan. Karena memang Ramadan itu ada keutamaan sendiri. Abdulus Shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Termasuk di dalamnya wakaf, begitu. Wakaf itu perlu kaum muslimin perhatian. Oh, wakafnya kapan? Begitu. Oh, saya ingin mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Maka wakaflah di bulan Ramadan. Maka itu berbeda dengan wakaf di bulan-bulan biasanya. Kemudian juga Nabi SAW menegaskan mana kosot malan, ya, tidak akan berkurang harta. Sodakotun, jadi sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Belum pernah hingga detik ini kita dapat informasi ada orang, gitu ya, bangkrut gara-gara rajin sedekah, nggak ada. Orang bangkrut gara-gara rajin sedekah, nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kira itu menjadi motivasi bagi diri kita semuanya memanfaatkan momen bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.